Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Pasti sudah pada bosan kan karena harus di rumah saja. Meskipun begitu, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu belajar di rumah masing-masing, meskipun secara online. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Inang mau menyampaikan kalau saat ini Inang gak sendirian. Inang ditemani oleh 2 orang teman Inang. Tahu gak siapa? Ayo, coba tebak. Siapa? Ada yang tahu? Ada? Ya, benar. Inang bersama dengan Dombi dan kakaknya Debo. Ayo Dombi, sapa teman-temannya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya Dombi. Ayo kita mulai ibadah kita nanti yuk. Siapin Alkitabnya dulu. Mana Alkitabnya? Ini Dombi udah bawa Alkitab ini. Nah, ayo Debo, beri salam sama adik-adik sekolah minggu. Hai semuanya. Ini Debo, kakaknya Dombi. Udah rapi belum pakaiannya? Ayo, kita mulai ibadah. Ayo Inang. Ayo nang yuk. Ayo Dombi, ayo Debo. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo Dombi, ayo Debo. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Oke? Oke nang. Oleh sebab itu, mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu sudah bersama-sama menyiapkan diri kami untuk memulai ibadah sekolah minggu. Karena itu Tuhan, sertai dan berkatilah kami. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dombi, kasih tahu dong sama teman-teman yang lain, lagu kita selanjutnya apa? Lagu kita selanjutnya adalah Bapak Abraham mempunyai anak-anak. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Taurat, yaitu dari titah kedua dan artinya. Kita sama-sama menyebutkan titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah,
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita ucapkan bersama-sama, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah Debu, kasih tahu sama teman-temannya, lagu kita selanjutnya apa? Teman-teman, lagu kita selanjutnya adalah Holland Dak Dana. Semuanya bangkit berdiri ya. Saat ini kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Pada saat ini, meskipun kami ibadah dari rumah masing-masing, tapi kami mau memohon ampun Tuhan kepadamu untuk setiap dosa, kesalahan yang sering sekali kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami masih sering Tuhan melawan orang tua kami. Kami masih sering berbohong. Kami masih mau berkata-kata kasar, mengucapkan kata-kata yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Karena itu kami mohon ampun supaya kami tidak lagi mengulanginya. Dan kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan kita. Kalau minggu lalu, itu kan masih bulan Maret. Nah, saat ini sudah bulan April. Jadi ayat hafalan kita mulai yang baru, yaitu tertulis di dalam Titus 2 ayat 14. Ayo dibuka Alkitabnya adik-adik semua. Titus 2 ayat 14. Sudah dapat? Kalau dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Sudah dapat? Titus 2 ayat 14. Kalau sudah dapat, mari kita membaca secara bersama-sama Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi kita sama-sama membacanya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita semua bangkit berdiri ya. Nah, Dombi, lagu sekolah minggu yang selanjutnya adalah, sampaikan kepada teman-temannya. Lagu sekolah minggu berikutnya adalah Hati-hati gunakan tanganmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hati
Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1. Las rohaku lau mamuji. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami boleh serius untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menerapkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mari kita membacanya bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosanna bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan.
adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana tentang penjelasan ketika Yesus membersihkan atau menyucikan bait Allah. Dan Tuhan Yesus tadi mengatakan seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-13, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Saat ini kita harus beribadah minggu tidak di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing. Karena itu bagaimana kita tetap mengingat untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa, kita bernyanyi, dan selalu beraktivitas di rumah kita masing-masing. Dan kita senantiasa berdoa supaya badai virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini. Karena itu, jadikanlah rumah kita rumah yang penuh dengan nyanyian, pujian, dan doa-doa kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau masih memberkati kami untuk boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, senantiasa kami berdoa, memohon, biarlah segera Tuhan badai virus corona ini segera berlalu dari dunia ini. Sehingga kami boleh lagi bersama-sama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu untuk melaksanakan ibadah, kegiatan yang lainnya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mendengarkan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 550 ayat 1, Tangaku Namet-met. Ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.